Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Naibautakoe, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030141, kelas Sosiologi C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang buku ke-9, yaitu tentang korupsi, ideologi, dan populisme. Baik, langsung saja. Korupsi politik dan masalah valensi. Dalam penjelasan ini menghubungkan literatur tentang korupsi politik dengan literatur tentang valensi masalah. Ini akan membahas bagaimana literatur sebelumnya umumnya dicari memahami konsekuensi dari korupsi politik serta alasan anak laki-laki untuk difusi di berbagai negara, sambil membuang dengan sedikit pengecualian faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa aktor politik dapat memiliki ekstensi insentif untuk kampanye dengan cara yang lebih kuat atau lebih lemah. Tentang korupsi politik, masalah dengan demikian mungkin untuk menyelidiki hasil pilihan untuk berinvestasi dalam korupsi dihalangi akan membantah pandangan itu di korupsi politik menggunakan kerangka yang disediakan oleh masalah valensi. Literatur membantu mengisi celah ini. Berkaitan dengan hal ini, saya akan menyajikan penafsiran dengan berbeda dari konsep tersebut. Masalah valensi pertama kali diperkenalkan ke dalam literatur oleh Manny Stokes artikel dengan fokus khusus pada perbedaan antara non-isu valensi berbasis kebijakan posisional, misalnya isu-isu seperti pengurangan kejahatan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak berbasis kebijakan, misalnya credibility, integrity. Berbeda dengan masalah kebijakan posisi yang melibatkan konflik kepentingan yang jelas di antara kelompok pemilih berada mendukung atau menentang negara kesejahteraan, pernikahan gay, dan sebagainya. Ketika kesepakatan dengan masalah valensi, kebijakan atau non-kebijakan, pemilih tetap identik posisi, memilih lebih banyak atau lebih sedikit atau lebih banyak tergantung pada masalahnya. Korupsi kejujuran adalah contoh khas dari masalah valensi non-kebijakan. Saya kemudian akan menyoroti berbagai jenis masalah valensi yang disebutkan di atas. Bersamaan dengan masalah kebijakan posisi dapat dilihat dengan dianalisis dalam kerangka teoritis umum yang membedakan kemungkinan gerakan kampanye tersedia untuk aktor politik, kandidat, dan parikatan. Menurut dua kriteria sederhana, poin terakhir ini mengarah langsung pada hubungan antara perusahaan politik, masalah pecah, dan valensi yang akan diselidiki secara teoritis dan empiris. Terjangkauannya di pembahasan di babak berikut. Untuk mengantisipasi suatu aspek dibahas tuntas di bawah. Jika korupsi politik diperlakukan sebagai masalah valensi, itu menjadi possible untuk fokus pada bagaimana posisi ideologis relatif partai dan elektoral pertimbangan mempengaruhi penekanan mereka pada kampanye tentang korupsi. Seperti yang baru saja kita lihat, topik korupsi telah melahirkan banyak sekali sastra, baik di dalam maupun di luar
bidang akademik. Namun dengan jumlah yang sangat sedikit, pengecualian menganalisis alasan yang bisa menjelaskan mengapa aktor politik mungkin memiliki insentif untuk kampanye tentang masalah korupsi politik belum menerima perhatian serupa. Ini mengherankan karena banyak parpol baru hubungan yang mengungli pembentukan politik di masa lalu. Secara mencolok, politik korupsi, misalnya Begenholm dan Caron, telah ditunjukkan dalam penelitian yang mencakup Barat dan negara-negara Eropa Timur yang baru melakukan politik parpol korupsi lebih berhasil daripada partai baru yang tidak. Istilah dari efek elektoral dari popularisasi korupsi. Kedua penulis menemukan bahwa bahkan ketika mengontrol tingkat korupsi, pengangguran, inflasi, lembaga elektoral, dan sejarah demokrasi, saat ini taktiknya digunakan oleh partai baru atau parpol oposisi utama. Itu mengarah ke yang lebih besar perolehan suara dibanding dengan pemilihan sebelumnya, dibandingkan untuk jenis-jenis yang sama pihak yang menahan diri dari strategi ini. Rata-rata dengan sebelumnya pemilihan, bukti semacam itu menunjukkan bahwa ada banyak kesempatan untuk politik menyebut korupsi sebagai masalah kampanye. Namun, tingkat perhatian yang diberikan pada korupsi oleh aliran serta pesta baru adalah suatu yang berubah dari waktu ke waktu, cara yang cukup mencolok. Untuk mengantisipasi beberapa data yang akan dibahas pada panjang, melaporkan tingkat rata-rata masalah korupsi yang saya sebut korupsi dibayar oleh pihak-pihak dalam manifesto elektoral mereka sejak tahun 1945 hingga saat ini di 42 negara demokrasi dan pemilihan, sebagaimana dicatat oleh Comprehensive Manifesto Project atau CMP. Himpunan data penting untuk ditunjukkan yang menekankan korupsi dalam konfrontasi politik, yaitu popularisasi itu. Dapat dilakukan dengan dua cara berbeda. Pertama, kita bisa disikapi secara umum, sehingga para pihak mengangkat persoalan dan menyarankan cara untuk menangani masalah tanpa membuatnya eksplisit referensi ke partai atau politis lain. Yang kedua, mungkin korupsi dipolitisasi dalam istilah yang lebih spesifik dengan menuduh musuh politik seseorang menjadi korup. Namun dengan berfokus pada manifesto sebagaimana yang dikodifikasi oleh CMP, dua jenis politisasi tidak dibedakan. Artinya segala bentuk retorika korupsi oleh partai-partai di pemilu kampanye dihitung sebagai politisasi masalah. Dalam pembahasan berikut, insentif ideologis untuk kampanye tentang masalah korupsi. Baik, dalam bab ini menyajikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara posisi ideologis dan insentif partai politik untuk kampanye tentang korupsi politik. Titik awalnya adalah pengenalan kampanye valensi itu, seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye itu. Salah satu pihak dapat memutuskan untuk mengadopsi mahal karena finansial dan sumber daya manusia harus digunakan untuk menunjukkan partai itu sendiri. Manfaat untuk menunjukkan kegagalan lawan pada nilai-nilai bersama.
Kemudian sebagai pendekatan dan pesan yang komprehensif harus dibawa ke perhatian pemilih. Sumber daya partai yang terbatas untuk kampanye valensi harus dialokasikan dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang paling manfaat dari mereka. Keputusan ini mungkin tergantung pada berbagai faktor yang terkait karakteristik pemilu saat ini. Namun itu bisa didekati secara sistematis jika kondisi umum dapat dipertimbangkan secara teratur, mendorong pihak untuk menekankan atau mengabaikan kampanye valensi dalam hubungannya, apakah itu lebih atau kurang menjanjikan dalam hal suara. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian saya adalah sebagai berikut: apakah ada kondisi special tions yang dapat mendorong pihak untuk berkampanye tentang masalah valensi dengan lebih atau intensitas kurang. Baik, sekian pembahasan dari saya.